Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 5x25 setinggi 3 lantai yang ada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Saudaraku yang kami hormati, ini adalah proses pembersihan tahap awal pada RB binaan kami dengan ukuran 5x25 setinggi 3 lantai yang baru saja telah selesai dikerjakan proses pembangunannya, dan kita masuk dalam proses pengerjaan tata ruang. Nah, saudaraku yang kami hormati, apa fungsi dan manfaat melakukan proses pembersihan tahap awal? Nah, saudaraku yang saya hormati, proses pembersihan ini sangat berperan penting dan menunjang keberhasilan RB binaan kita ke depan. Kenapa? Karena kita melihat ini adalah sisa debu semen atau pasir yang masih berada di dalam ruang inap. Proses pembersihan itu ada 3 kali kita lakukan ya. Yang pertama adalah proses pembersihan debu kasar seperti ini. Ini adalah material pasir campur semen, dan kita melihat seperti ini. Ini adalah material pasir yang kalau kita biarkan berada di dalam ruang inap, suatu saat sampah ini akan berubah menjadi debu dan beterbangan, kemudian naik ke area papan sirip RB binaan kita ya. Nah, setelah nanti kita lakukan proses pembersihan tahap awal ini, kemudian kita memasuki proses pembersihan tahap kedua, yaitu kita akan mencuci papan siripnya ya, yang penuh dengan pasir, yang penuh dengan debu, kemudian itu ada getah kayu yang berwarna merah. Itu semua nanti kita akan bersihkan menggunakan pembersih mobil seperti ini ya. Ini semprotan jet water tekanan tinggi ya. Nah, sehingga pasir atau debu yang masih melengket di papan sirip itu semua akan kita bersihkan. Kemudian setelah itu kita sikat pakai sabun sunlight ya. Setelah itu kita bilas kembali ya. Nah, apa fungsinya saudaraku? Nah, kita lihat ya. Kalau yang sudah bersih seperti ini. Nah, nanti ini setelah kita melakukan proses pembersihan terhadap papan sirip, kita siram dengan air, kemudian kita sikat. Nanti debu yang masih melekat di lantai itu kita akan dorong ke bawah, terus ke depan ya, kemudian turun ke bawah menggunakan jet water ini. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita biarkan sisa semen seperti ini berada di dalam ruang inap, nanti ketika RBW kita sangat kering, maka akan berubah menjadi debu, kemudian beterbangan di area papan sirip. Nah, kemudian itulah yang menyebabkan terkadang papan sirip kita kotor ya. Nah, sedangkan liur walet itu tidak bisa melengket di papan sirip ketika ada perantara antara papan sirip dengan liur walet itu sendiri, saudaraku ya. Karena liur walet itu ibaratkan seperti lem ya. Burung walet itu ketika mematokkan air liur pertamanya di papan sirip, kemudian masih ada pasir seperti ini ya. Masih ada pasir, masih ada debu. Liur walet itu susah melengket, makanya terkadang biasa kita melihat
liur walet itu putus-putus. Nah, seperti itu. Dibikin di sini susah, pindah lagi susah, pindah lagi susah. Nah, kalau menyulitkan, burung walet itu akan pergi. Jadi area papan sirip ini adalah area yang sangat penting untuk kita bersihkan. Ya, jangan disepelekan papan sirip, saudaraku. Karena papan sirip itu adalah tempat tinggalnya burung walet kita. Ya, tempat burung walet kita bergantung dan membuat sarang, ya. Tempat burung walet kita memberikan kita pundi-pundi rupiah. Kemudian ketika burung walet masuk ke dalam ruang inap, tujuan utamanya adalah di area papan sirip, tempat bergantungnya burung walet itu. Nah, kalau misalnya ya papan sirip itu kita biarkan sekotor ini, ya, nah, itu ada pasir, ada debu, ada tanah, ya, maka liur walet itu akan susah melengket. Nah, setelah kita bersihkan, kemudian kita biarkan dulu mengering kurang lebih sekitar 2 minggu. Nanti papan siripnya kita adakan ritual khusus, ya, yaitu kita akan kuasi dengan parfum andalan kita, kemudian dicampur dengan putih telur. Nah, putih telur ini, saudaraku, berfungsi untuk mengikat aroma parfum itu agar selalu melekat di area papan sirip, ya. Nah, seperti itu adalah fungsi daripada putih telur itu. Nah, seperti itu. Nah, saudaraku yang saya hormati, saya selalu memperlihatkan langkah-langkah saya dalam menangani sebuah RBW agar supaya menjadi referensi kepada saudara-saudaraku para petani walet dimanapun saudara berada. Karena semua yang kita lakukan di dalam RBW itu saling berkaitan, ya. Nah, kita melakukan pengecetan pada bagian dinding, itu ada fungsinya. Kita membersihkan papan sirip, itu ada fungsinya. Kita bersihkan lantai seperti ini, itu ada fungsinya. Kita membuat sekat tata ruang, itu ada fungsinya. Jadi semua mempunyai peranan yang saling mendukung keberhasilan kita dalam sebuah RBW, ya. Kita selalu melakukan penyemprotan hama menggunakan racun regen, itu ada fungsinya. Kita rutin melakukan penyemprotan parfum dinding dan lantai yang selalu kami gunakan, itu ada fungsinya, ya. Jadi semua yang kita lakukan di dalam RBW itu, saudaraku, saling menunjang satu sama lain, ya. Nah, makanya setiap kami menangani RBW seperti ini, kami dari awal itu selalu memperlihatkan agar supaya nantinya ketika saudaraku berniat membangun RBW ataupun saudaraku yang saat ini belum diberi kesuksesan dalam berbudidaya burung walet, itu bisa belajar, ya. Nah, bisa belajar sehingga kita semua para petani walet dimanapun saudara berada itu bisa meraih pundi-pundi rupiah dari RBW miliknya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi dalam proses pembersihan seperti ini itu wajib kita lakukan. Nah, ini bukan tahap akhir, ya, ini adalah tahap awal. Nah, kita lihat di lantai itu masih banyak debu, ya, yang tidak bisa langsung sekaligus kita bersihkan. Jadi yang kita bersihkan yang kasarnya seperti ini dulu, yang pasirnya, ya. Setelah itu nanti pada saat kita selesai mencuci papan sirip, yang nanti juga saya akan perlihatkan kepada saudara, nanti ini kita dorong dengan menggunakan water jet. Nah, seperti ini, sehingga debunya itu bisa terdorong turun ke menara lantai 1. Nah, nanti di lantai 1 kita adakan bersihkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, ya, debu ini berterbangan kalau misalnya nanti kita sepelekan proses pembersihan seperti ini, ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku yang saya hormati. Pesan saya, rawat terus RBW-nya, karena kesuksesan RBW itu, saudaraku, tidak instan, prosesnya panjang, ya. Nah, makanya kita harus tahu dan memahami
bagaimana alur-alur keberhasilan RBW itu. Ya, tidak ada yang instan dalam berbudidaya burung walet, saudaraku. Semua butuh proses. Karena sekali lagi burung walet itu sangat setia dengan tempatnya. Susah kita mau mengambil indukan orang lain. Yang bisa kita ambil itu adalah anakan yang baru belajar terbang. Ya, seperti itu. Itulah yang kita rawat sampai populasi kita makin pesat. Nah, kalau misalnya 2-3 kali burung walet itu menetaskan telurnya, kemudian anakannya terbang dan tidak tinggal, nah itulah yang kita harus pecahkan bagaimana sehingga anakan itu bisa tinggal di dalam ruang inap kita. Nah, seperti itu. Itulah fungsinya orang-orang yang berpengalaman sehingga kita bisa berbagi ilmu dan kita bisa menimba ilmu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada saudaraku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sambil kita melihat proses pembersihan RB binaan kita ini.